kecepatan. Terus juga kalau ada yang nanya bisnis apapun ya, nggak hanya di Bukalapak, kalau teman-teman punya website atau apa, ada nomor phone, kalau ada di SMS, menurut saya cepetan dibalas. Kalau perlu ditelepon, kalau murah teleponnya atau sesama operator telepon aja, jelasin produknya, ditambahin aja, oh ini mengandung ini, jelasin aja, deketin terus supaya mereka loyal. Kan begitu loyal di online itu yang terjadi, orang-orang online itu menurut saya orang-orang yang sangat canggih, Mas. Jangan dipikir yang beli online ini tetangga kita yang di kampung. Enggak. Mereka kebanyakan orang-orang kota. Mereka kebanyakan orang-orang kaya, orang-orang sibuk. Mereka udah milih online itu berarti mereka udah canggih banget. Mereka apa ya? Kalau di kantor tuh ibaratnya orang-orang yang ini lah, keren istilahnya apa? Saya nyebutnya influencer ya. Tahu ya, influencer. Di keluarga apalagi mereka pasti influencer. Pasti sering ditanya ibunya, Le, kalau beli barang ini di mana, Le? Pasti sering ditanya. Karena mungkin orangnya agak pintar lah di keluarganya ya. Kalau orang online itu. Jadi menurut saya harus invest di dia. Kalau ada order pastiin dia puas. Karena begitu puas, mereka akan cerita. Ngambilnya di sini, ngambilnya di sini, di sini, di sini. Gitu. Dan itu kuat sekali. Di online itu apalagi sekarang ada WhatsApp. Nah, kalau udah puas pasti ceritanya muter itu, kurang lebih itu. Terus juga yang lain menurut saya yang nggak kalah penting adalah di online ini atau di internet itu dia 24 jam. Banyak yang tadinya bisnis offline terus bisnis online tutup jam 5 sore. Itu ya, sering ditanya customer jam 7 malam, nggak dijawabnya besok. Padahal yang terjadi di dunia online itu gini ya, mereka kan orang sibuk, mereka message satu, mereka SMS yang ini, mereka WhatsApp yang ini, message yang ini, email yang ini, mereka tuh sekitar, ya kontak intinya kalau di Google itu misalnya nyari batu akik gitu ya, contohnya batu akik nemu 5 gitu, ya udah SMS satu-satu atau message satu-satu. Kalau di Bukalapak dia pengen lihat yang paling responsif yang mana sih, yang paling cepat yang dibayar lah. Mereka nggak punya waktu, terus kemudian mereka juga pengen melihat ini seller serius nggak sih gitu. Nah itu, jadi menurut saya kalau bisa sebisa mungkin 24 jam. Dan itu resikonya dunia online. Dan kenapa? Ya turu, cuma nek muni yo tangi. Enggak turu lah, tidur lah. Pasti tidur jam 10, jam 12. Atau punya karyawan kalau udah gede, biasanya tekniknya menurut saya kayak gitu. Jadi ya online ini memang sangat unik. Saya sangat mengerikan. Saya nggak mau janji yang muluk-muluk tentang online, tapi siapa yang bisa berusaha yang memberikan service terbaik akan menurut saya tumbuhnya jauh lebih besar daripada pertumbuhan online. Saya punya teman, dia buka toko, tokonya mahal, sebulan 3 juta, sewa nggak laku gitu. Udah punya karyawan, ya penjualannya gitu-gitu aja. Dari 3 tahun yang lalu stuck aja, sekarang malah krisis kayak gini turun di online gitu. Berat banget. Tapi kalau di online opportunity-nya 250 juta penduduk Indonesia gitu. Bukalapak hari ini dikunjungi 1-2 juta orang setiap hari. Jadi opportunity-nya besar sekali gitu. Jadi nah cuma masalahnya kadang jendela kita sempit gitu. Melihat online itu kayak toko biasa gitu. Padahal itu kayak nyemplung di lautan. Masih ada lautan luas lagi di sana. Wah, ya pasti tiap hari ada grup WhatsApp baru. Entah grup WhatsApp Seragen lah, inilah, banyak banget komunitasnya tuh ini banget, cair. Hari ini juga ada kan pertemuan seperti ini, komunitas baru kan. Selalu ada hal-hal yang baru di online gitu. Dan pemain online harus bisa masuk ke ya tadi, dari tingkat yang paling atas sampai yang paling bawah, dari Jakarta sampai Papua
Aceh sampai Papua ya. Banyak sekali sebenarnya orang itu hidup di dunia online. Jumlahnya menurut saya kalau yang aktif ya, menurut saya 80 juta ada jumlahnya. Karena kemarin saya ketemu orang Facebook nanya, kamu user sehari berapa yang unik? Kata orang Facebook 70 juta loh. Setiap hari 70 juta orang aktif di Facebook. Artinya apa? Mereka connect internet sebenarnya. Mereka pasti punya WhatsApp. Mereka pasti buka Facebook Message, at least gitu. Atau mereka ya masih ada yang nggak pakai Facebook mungkin. Mereka pakai Google. Intinya mereka connect aja. Dan teman-teman bisa reach mereka secara langsung yang tadinya di offline nggak mungkin, tiba-tiba bisa sangat mungkin untuk reach gitu. Nah masalahnya apa yang dijual? Nah itu mungkin nanti yang saya jelaskan di sesi kedua. Tapi sesi pertama ini saya ingin mengajak teman-teman bahwa di online itu atau di dunia internet paradigmanya sangat berbeda. Saya ingin mengajak teman-teman Solo untuk yuk berpikir bahwa ya di luar sana banyak sekali, menurut saya banyak sekali. Di Bukalapak sehari kita memproses sekitar 8 miliar rupiah transaksi nilainya ya. Dan itu larinya ke pedagang semua ya. Ada yang bandar, ada yang kelasnya teri, mahasiswa jualan dropship tadi, ada yang kelasnya macam-macam, ada yang kelasnya produsen. Dan ya senangnya kami adalah ini juga ya, menarik juga ya. Ternyata kita tuh kayak negara gitu ya, bagi-bagi duit ya. Ya alhamdulillah lah, dan mudah-mudahan makin banyak orang Indonesia yang mau go online, karena kalau enggak yang ngambil siapa teman-teman? Kalau enggak yang ngambil siapa opportunity? Produk Cina. Hari ini pemerintah Cina menurunkan nilai yuan. Mereka juga mensubsidi produk-produk yang diekspor. Terus kemudian UKM-UKM-nya difoto loh itu. Foto, wah keluar pabrik itu fotonya udah cantik banget, modelnya bagus. Teman-teman jadi males kan bikin kan. Misalkan ya nerima produk dari Cina gitu ya, wah udah bagus, ngapain di foto gitu. Ya udah akhirnya ambil produk dari sana. Mau bikin tiruannya nggak sebagus di foto. Gitu kan. Gitu. Jadi serba dilema sih menurut saya. Dan teman-teman at least walaupun jualan produk Cina juga ya at least jualan lah, bukan mereka yang langsung jualan gitu. At least dapat marginnya. Syukur-syukur ngambil produk lokal, ngambil klewer, PGS, jajanan Solo, apalah yang bisa dijual, atau batu bata. Ya macam-macam sebenarnya yang bisa dijual. Dan menurut saya semua potensial. Di online itu menurut saya nggak ada yang nggak laku sih. Semua laku karena semua orang ada di situ. 80 juta bayangin. Saya sampai dibilang seller saya yang paling besar itu, Mas, di online ini barang kalau udah normal di online itu katanya sudah ditakdirkan habis gitu. Dia sampai bilang begitu loh. Wah, dia jualan apalah, abon lele lah, inilah ini selalu habis. Entah gimana caranya ya. Dia ada yang pakai reseller, dia yang pakai mungkin ada yang dijual rugi, ada yang ini, tapi ada aja yang nyedot gitu. Kalau di offline kan susah ya, terbatas ya, sekampung gitu. Tetangga saya jualan pecel, jualannya cuma di RT itu doang tiap pagi. Sayang kan, bayangin kalau bisa dibungkus sambelnya, dikeringin, diekspor ke Indonesia, dia kenapa? Iya. Dan laku, di Bukalapak pecel laku. Pecel sama karak itu laku. Nah, kalau ada ketawa, mudah-mudahan 5 tahun lagi saya nggak diketawain, karena sudah banyak sekali yang go online di Indonesia. Kurang lebih itu untuk sesi sesi pertama. Yang kedua mungkin saya mau ngajarin beberapa teknik, ngasih tahu aja. Ini karena saya dari Solo, jadi saya mungkin punya tanggung jawab untuk ngasih tahu. Biasanya nggak saya ajarin. Saya kasih tahu teknik-teknik yang mudah-mudahan bisa meningkatkan penjualan teman-teman semua di dunia online. Kalau tadi soal paradigma, soal
semangat, mudah-mudahan kita udah sama ya. Nanti kalau protes di pertanyaan aja, Mas Oki nggak kayak gitu kok, gitu. Boleh. Yang kedua, ya tentang sekarang gimana nih? Kan pertanyaannya selalu gitu kan. Saya ketemu gimana gitu. Kalau saya jahat bisa aja sih, pakai sakarmu lah. Kamu urip-uripmu dewe. Saya kalau nggak mau ngajarin bisa kayak gitu. Balasnya, karena yang sukses biasanya nggak banyak nanya, tiba-tiba aja sukses gitu. Dan kalau ditanya susah banget, rahasia katanya. Iya kan, bandar-bandar itu susah kan ketemunya kan. Iya kan, ketemu bandar itu paling susah. Puncaknya paling atas tuh susahnya minta ampun. Tapi ya mudah-mudahan saya bandar yang baik. Kasih tahu beberapa rahasia jualan online. Yang pertama, yang ini paling gratis, cara yang menurut saya pakai SEO. SEO itu gratis teman-teman. Dan SEO itu bukan ngakalin atau apa, nggak ngakalin sebenarnya. Kita cuma pengen kita eksis aja di Google gitu. Kalau dicari misalkan saya jualan apa, jualan tempe bacem Zaki gitu, orang nyari tempe bacem Zaki, orang nyari tempe bacem Zaki itu ketemu gitu. Kalau nggak ketemu repot gitu. Udah bikin brand, udah bikin nama, udah jualan barang ini, pas diketik nggak ketemu, repot ya. Padahal Google itu hari ini mau nggak mau, ya tadi 80 juta orang Indonesia pakai Google setiap hari. Mungkin ratusan juta search setiap hari di Google, atau miliaran nanti. Bahkan orang tuh nyarinya masih di Google. Tapi kalau kita punya brand, ya makanya nanti tolong dicek teman-teman, evaluasi diri aja. Jualan online, misalkan jualan apa ya tadi ya, pecel lele gitu, atau nasi pecel apa gitu, dicari di Google nggak ketemu, nggak nomor 1 atau nggak di page 1, sayang banget menurut saya, sayangnya minta ampun. Jadi menurut saya harus nomor 1. Gimana caranya? Tekniknya banyak. Pertama, ya bikin website dulu lah, pakai Blogspot atau WordPress gitu yang gratisan. Kalau nggak bisa ya Bukalapak aja lah, gampang banget Bukalapak itu, nggak perlu bayar, nggak perlu apa, nggak perlu beli domain lah, nggak perlu ngerti IT, registernya udah kayak Facebook, register konfirmasi email, udah punya lapak, bikin aja di situ namanya yang bagus, lapaknya lengkap, produknya, dan judulnya jangan cuma pecel lele, judulnya cuma pecel lele 1, pecel lele 2, yang menarik gitu loh. Karena orang nemu di Google kan dia nyari pecel lele ya, masa pecel lele terus yang lain kan ada yang lebih menarik, pecel lele gurih, renyah, murah.